Nek kemudian Anda bunuh kebohongan Anda, maka kejujuran melaju. Tapi kalau Anda benamkan kejujuran Anda, maka kebohongan akan melaju. Tinggal milih sing ndi. Nek gak meling gak iso milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Santri Beling Channel, masih dalam tema Ramadan, yaitu nyecep banyu suci Perwitosari. Yang kemarin sudah diterangkan, kami mendapat dawuh dari Panjenengan Kiai Haji Sholahuddin Batawi bahwasanya manusia itu harus jujur, kita itu harus jujur, dan jujur itu akan membawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ikhlas. Nah, untuk pertemuan kedua ini melanjutkan dawuh-dawuh dari beliau, dari yang dibawakan dari kitab Naswaihul Jailaniyah. Entah apa, mungkin ini yang untuk menyentil Santri Beling Channel ini, untuk sahabat-sahabat beling. Ini mungkin langsung mawon, monggo niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, asiknya serawung sama santri beling. Jadi sak beling-belingnya santri itu masih rindu untuk dijawil. Itu santri. Ngelanjutkan dawuhe Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kemarin sudah diceritakan alaika bisidqi, dawuh yang kedua utruk al-kadhiba ma'allahi wa ma'a khalqihi. Tinggalkanlah kebohongan ma'allahi wa ma'a khalqihi. Sebagaimana kemarin alaika bisidqi ma'allah wa ma'a khalqihi. Kenapa kalau sudah diperintah untuk selalu jujur masih ada perintah larangan untuk berbohong? Karena ada kalanya orang itu ya sudah jujur di satu sisi, tapi kadang-kadang juga melakukan kebohongan di sisi lain. Contoh yang digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita sholat, kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kalau kita mau jujur, kita tidak boleh mikir kepada selain Allah. Tapi kenyataannya kita tidak usah bicara siapa-siapa, tidak usah nanya siapa-siapa, nanya diri kita sendiri. Di saat kita Allahu Akbar itu apa? Isi ngantuk? Apa? Ya sekedar lisan Allahu Akbar. Disitulah berarti sebenarnya masih ada kebohongan hati kita kepada Allah. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, mestinya hati kita juga akan mengakui akan keesaan Allah. Oleh karenanya Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan utruk al-kadhiba ma'allah wa ma'a khalqih. Tinggalkanlah bohong ma'allah wa ma'a khalqih. Bohong terhadap siapapun, terhadap Allah, terhadap makhluknya Allah. Lah sekarang caranya bagaimana kalau kita mengilustrasikan sholat tidak boleh bohong? Ya memang itu tidak gampang, perlu latihan. Oleh karenanya kemudian salah satu pendapat mengatakan orang sholat itu kan harus khusyuk, hudurlah. Khusyuk, hudurnya sholat itu gimana? Sudahlah, gak usah neko-neko. Setiap kita sholat, apa yang kita kerjakan, ya kita ingat yang kita kerjakan gitu aja. Allahu Akbar, ya Allah saya sedang bertakbir. Minimal bisa menggiring kita untuk ingat. Di saat kita rukuk, ya Allah saya rukuk, ya sudah. Walaupun kita belum mampu lebih dari itu. Itu adalah bagian melatih kejujuran kita kepada Allah. Kalau kita sudah bisa dan mampu jujur sama Allah, sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk bisa jujur atau tidak berbohong kepada khalqi. Artinya kalau kita sudah bisa tidak berbohong sama Allah, maka tidak sesuatu yang sulit kita bisa tidak berbohong sama khalqi. Jadi intinya kita itu harus selalu jujur, tidak boleh berbohong tadi ma Allah dan ma'a khalqi tadi. Kita harus jujur pada Allah. Contoh, ketika kita mengucap takbiratul ihram Allahu Akbar, itu hati kita juga harus sinkron, kita mengingat Allah. Terkadang itu disebut kebohongan,
Syekh Abdul Qadir Jailani mengilustrasikan seperti itu. Di sini dijelaskan, li'annaka taqulu Allahu Akbar wa takdzibu li'anna fi qalbika ilahan ghairu. Di saat kalian mengucapkan Allahu Akbar, padahal di hati kamu terdapat ilahan ghairah, Tuhan selain Allah. Terdapat Tuhan selain Allah itu bukan kemudian menyekutukan Allah. Insya Allah lah kalau santri sak beling-belingnya itu tidak sampai pada kategori musyrik, tidak sampai pada kategori menghadirkan Tuhan selain Allah. Tapi bahwa pada saat mengucapkan Allahu Akbar, ternyata lisan kita yang mengucapkan Allahu Akbar itu, hati kita masih kemana-mana. Di saat hati kita kemana-mana kan sama dengan mengakui keberadaan ada yang hebat selain Allah. Padahal ucapan Allahu Akbar kan yang paling agung Allah. Tapi sesuatu yang naif, kita mengucapkan Allahu Akbar tapi di hati kita ada selain Allah. Ya gak tua lah nih sampean pacaran. Nih santri beling kan mesti pacaran. Santri beling masuk gak pacaran, ini gak beling jenenge. Tapi ojo takok aku hukumi pacaran piye ora roh, takokno kiai beling. Takokno kiai beling. Contoh, santri beling pacaran karo si A. Nalikane diprotes sama pacarnya, "Mas itu begini-begini, Kang itu begini-begini." Ya Dek, lesannya ya Dek, tapi atine aku bari iki arep janjian karo pacarku sijine. Itu kan pembohongan yang luar biasa. Lah sama halnya Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi sesungguhnya pada saat kita Allahu Akbar itu di hati kita ada hadir selain Allah. Itu kan sama dengan kita kadzib Allah. Ya kayak tadi lah santri beling pacaran, nalikane dipesen, "Kang, tolong aku tukokke bakso." Wah, pencitraan kan ditukokke bakso. Di saat ngasih ke bakso, padahal bariki ngantri arepe nukokno pulsa gawe pacar siji. Artinya fisik santri beling iku ngekei bakso ke pacar pertamae, kemudian hatinya sudah merencanakan berada di pacar kedua. Yo, kenapa ora ojo takok aku nek bagi santri beling yo pantes. Wong santri beling, walakno santri beling kok dadi kiai beling ben bojone akeh. Sorry orang itu guyon ya, guyon. Ya. Jadi intinya adalah manusia itu tidak boleh harus selalu jujur, tidak boleh berbohong. Tapi untuk tidak berbohong itu kadang itu hal yang susah. Jadi terkadang kita ingin mengatakan sesuatu dengan jujur itu gengsi gitu, untuk tidak berbohong gitu. Mulakno kan latihan toh Kang. Dadi ora ono tiba-tiba walaisal mar'u yuladu aliman. Itu memang makalah siiran sing konteks tekstualnya adalah tidak ada seorang pun yang dilahirkan langsung pinter. Itu sama halnya tidak ada seseorang itu tanpa berproses kemudian menjadi orang yang tidak bohong. Saya bicara konteks zaman saiki, saya tidak ngerasani pada konteks zaman lampau ngau gak menang. Rasakan kalian sendiri, konco-konco santri beling. Anda bisa ndak jujur tanpa lewat proses tidak berbohong? Artinya ada proses-proses Anda itu pernah tidak berbohong, tapi kemudian sadar, oh ternyata bohong itu nggak enak. Kemudian muncullah kejujuran. Ya sama seperti itu. Artinya apa? Bagaimana kita harus bisa jujur? Bagaimana kita untuk meninggalkan kebohongan? Yo latihan. Nah nek ora latihan yo ora iso. Kabeh latihan padha karo kowe nek duwe pacar loro apa tiba-tiba pinter? Ya ndak mesti megurumu karo Gus Fajrun. Sing terkenal ganteng, kalem. Ya toh. Lah nek carane gawe tipu daya, tipu muslihat meguru karo Kang Supro. Wis terkenal ting telecek pacare. Artinya apa? Sesuatu itu berguru, kebaikan juga berguru, ketidakbaikan juga berguru. Lah nek wong iku berguru kebaikan, maka sudah barang tentu target kebaikan. Sama halnya tidak bohong. Artinya latihan. Ya Kang, monggo Kang. Ini Pak, ini bukan
untuk ilmu ini bukan untuk di pacar saya mungkin atau di yang lainnya, tapi kita harus memilih mungkin antara bohong dan jujur. Nah itu maksudnya bahwa antara bohong dan jujur kita harus memilih antara mendahulukan terus berbuat jujur atau meninggalkan kebohongan. Jadi itu untuk maksimal biar pacar mungkin lebih enggak pacar kita aman-aman saja, itu mana yang dilakukan, ditinggalkan kebohongan atau kita iki lho senenge aku karo santri beling. Senajan beling ya pertanyaannya nyokit. Saya tidak dalam konteks pacar lan ora pacar. Dhisikno tetap dan bertahan berbuat jujur atau dhisikno tetap bertahan tidak berbohong. Pertanyaan bagus. Kalau tidak salah itu ada sebuah hadis, idza amartukum idza nahaitukum fantahu wa idza amartukum fa'tuhu mastata'tum. Lupa saya teks hadisnya, yang artinya kurang lebih begini: manakala kalian ada perintah, entuk perintah sangka Gusti Allah, lakoni sak mampune. Nek perintah lakoni sak mampune. Tapi manakala ada larangan dari Gusti Allah, tinggal semuanya. Artine sing kena dinyang iku perintah. Tapi nek larangan harga mati. Perintah mau apa? Asyidq, lakoni sak mampune. Larangannya apa? Al-kadhib, harga mati. Jadi cara endi janjane sing didhisikno? Konsistenlah untuk selalu tidak berbohong, senajan kadang-kadang gak iso jujur. Berangkat dari hadis. Lah hadise piye wong aku ora kiai ora hafal. Lah aku yo alange titen saka sapa? Eling aku biyen tahu ngaji nok kiai ndawuhke insyaallah hadis kalau tidak salah. Lah nek kowe ngaku santri beling goleki. Ya santri beling ya ngono kuwi goleki dawuhe kiai nek salah protes. Goleki dawuhe guru nek salah protes. Jadi saya ingat ada hadis kalau tidak salah itu, sing inti maknanya adalah manakala diperintahkan terhadap sebuah perintah, lakukan semampunya, fa'tuhu mastata'tum. Tapi manakala ada larangan, tinggalkan semuanya, tidak bisa ditawar. Ketemu tuh jawabannya? Terserah aku aplikasikan bab pacaran apa gak urusanku. Pokoknya saya sudah menyampaikan bahwa ada perintah, apa alaika bisidqi, ada larangan, apa utruk al-kadhib. Mana yang kita harus konsisten? Yang larangan. Konsisten untuk apa? Konsisten untuk selalu tidak melanggar larangan, walaupun ngelakoni perintah iki tersayak-sayak alias durung sempurna. Piye kowe Kang? Tak apa neh? Jadi intinya kita itu pokoknya harus bagaimanapun meninggalkan larangan yang disebut tadi, meninggalkan berbohong, walaupun kita sendiri belum bisa untuk maksimal untuk jujur. Iya, itu apa artinya? Belajar bertahap ya seperti itu. Mulane kabeh ku janjane ngelmune ku ana, nek awak dhewe gelem ngaji. Cuma santri beling iku krana beling, nek ngaji terus jenenge gak beling. Jadi intinya nek ana perintah lakukan sak mampune. Tapi nek ana larangan harga mati. Harus kita mampu meninggalkan secara keseluruhan. Nah, pada tingkatan sejauh mana kita pernah bohong. Jadi pada hakikatnya setiap sesuatu sing bersandingan ini sebagai penyeimbang. Bukan penyeimbang tentang apik dan elek, tapi untuk mengukur. Makanya Anda akan merasakan kenikmatan kejujuran setelah Anda merasakan kegalauan dalam kebohongan. Kalau ceritanya wong bohong penak mesti galau, bingung, pusing, was-was dan macam-macam. Anda akan menikmati kejujuran, ayem, anteng, tenang setelah Anda lah. Sehingga setelah seperti ini kowe iso nimbang
pilihanmu kepingin bimbang terus, kepingin galau terus, kepingin khawatir terus, kepingin wedi terus dengan berbagai macam bentuk kebohongan, atau Anda memilih tenang dengan Anda memilih untuk berbuat jujur. Dadi balik wong sing ngrasakno ya awak dhewe. Terserah pilihannya apa. Nek gak iso milih aja dadi santri beli. Berarti hampir sama seperti tadi saya waktu melihat masalah dunia digital tentang revolusi 4.0 itu, ketika ada dua hal yang bersanding, kalau kita itu dua hal bersanding itu yang satu mati, yang satu pasti akan melaju semakin cepat. Itu berarti otomatis kalau antara jujur dan bohong, ketika kita bisa mengalahkan salah satu, itu akan berjalan otomatis. Kalau kita bisa membunuh kebohongan kita, maka kejujuran akan melaju dengan cepat. Tapi kalau kita benamkan kejujuran kita, maka kebohongan kita akan melaju dengan cepat. Jadi hakikate nang tak kandhani kowe ngelok ngelmu donya apa ono kitab. Karek kowe gelem apa ora, filosofinya itu terbangun. Kowe iso mbuktekno to dengan konteks yang kita obrolkan, kowe iso menarik kepada itu kan janjane bisnis pure. Ya bisnis gitu itu. Ada dua pemain bisnis. Pasti nek jare bahasa wong liya kan sing mati aku apa kowe kan kira-kira begitu. Walaupun janjane bahasa ya tidak tepat. Karena itu tidak ada di dalam bisnis sing cara kitab ngono itu tidak ada. Tapi kita bicara dan bukan dalam konteks apa jenenge mentelaah tentang agama bukan ya. Tapi bahwa hukum itu berlaku. Nek iki mati, iki melaju, iki mati, ganti yang satunya. Sama dengan kebohongan dan kejujuran. Nek kemudian Anda bunuh kebohongan Anda, maka kejujuran melaju. Tapi kalau Anda benamkan kejujuran Anda, maka kebohongan akan melaju. Tinggal milih sing ndi. Nek gak meling gak iso milih. Itu tadi adalah penyampaian dari Abah. Apakah mungkin ada pertanyaan lagi? Wis cok akeh le ngombe ora ketok. Cukup wis. Oke. Mungkin sudah cukup ini penyampaian. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kita harus bisa memilih, bahwa santri beling harus bisa memilih yang mana antara jujur dengan kebohongan. Cukup sekian dari saya, Santri Beling Channel. Nantikan lagi yang disampaikan oleh Kiai Haji Sulahuddin Batawi esok hari. Nyecep apa? Nyecep banyu suci Perwitosari. Nyecep banyune Syekh Abdul Qadir Jailani. Tambahi. Nyecep banyu Perwitosari, nyecep banyune Syekh Abdul Qadir Jailani. Muga berkah. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum.